Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga sebarataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang salatu tatawwu' atau salat-salat sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang salat witir, yang itu merupakan salat muakkadah yang tidak layak untuk ditinggalkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau tidak pernah meninggalkan salat witir, baik beliau sedang mukim ataupun sedang bersafar. Dan telah kita sebutkan bahwasanya dalam salat sunnah, terutama salat malam, maka porsi yang ideal dalam kita melakukan ibadah sunnah, ya, diantaranya adalah salat malam, adalah ambillah porsi yang mana kita mampu untuk istiqomah di situ walaupun sedikit, ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa dilakukan atau continue walaupun itu sedikit. Baik. Kemudian juga telah kita sebutkan berkaitan tentang bolehkah salat malam setelah seseorang melakukan salat witir. Ya, maka kita katakan seseorang yang sudah berwitir misalnya sebelum tidur, maka kalau dia ternyata bangun lagi di malam hari, maka dia boleh salat malam tanpa harus berwitir
lagi, ya. Begitu juga tidak perlu dia menggenapkan salat witir yang telah dia laksanakan. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas bahwasanya bagi mereka yang terbiasa salat witir, cuman suatu ketika dia meninggalkan atau tertinggalkan salat witir tersebut karena ada uzur, maka dianjurkan dia untuk mengqadha. Dan kita sebutkan mengqadha witir itu boleh ketika sudah masuk waktu subuh sebelum dilaksanakannya salat subuh, dan boleh juga dikerjakan ya setelah salat subuh. Baik. Dan cara mengqadhanya bagi mereka yang terbiasa witir misalnya 3 rakaat, maka digenapkan menjadi 4 rakaat. Kalau 5 rakaat, maka 6 rakaat dan seterusnya. Baik. Sebagaimana kita juga telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang salat rawatib. Ya. Yang mana para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan salat rawatib. Dan pendapat yang paling kuat yang dimaksud dengan salat rawatib adalah salat-salat sunnah yang mengiringi atau mendahului salat fardu yang senantiasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini jumlahnya ada 12 rakaat yang terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Walaupun di situ ada pendapat yang mengatakan 10 ya, tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat adalah 12. Baik, dan telah kita sebutkan tentang keutamaan salat rawatib. Di antaranya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada salat wajib, kemudian mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan penjagaan Allah, dikabulkan doanya, dan yang paling utama adalah dibangunkan baginya rumah di surga. Baik. Dan telah kita sebutkan pula bahwasanya salat rawatib itu lebih utama dikerjakan di mana? Di rumah. Ya. Walaupun tidak mengapa atau boleh-boleh saja kalau dikerjakan di masjid. Nah, tentunya ada hikmah kenapa syariat kita itu menganjurkan agar kita salat sunnah di rumah, ya. Di antara hikmah tersebut adalah supaya rumah tidak seperti kubur. Karena rumah yang tidak dijadikan tempat salat di situ atau tidak disolati di situ, maka seperti kubur. Kemudian biar rumah terasa hidup dengan kehidupan yang baik. Kemudian Allah akan menurunkan kebaikan ke rumah tersebut. Sebagaimana kalau kita salat di rumah, maka anak-anak kita yang masih kecil akan terbiasa dan bisa mencontoh perbuatan kita. Dan hukum asal amalan semakin tersembunyi, maka itu semakin baik, semakin utama. Dan juga lebih ikhlas dan jauh daripada riya. Baik, dan kita sudah mulai pada pertemuan yang lalu dengan 2 rakaat sebelum salat subuh, ya. Dan ini merupakan salat rawatib yang paling afdal. Pertama, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya baik mukim ataupun safar, ya. Kalau salat rawatib yang lain, ya, maka ketika Nabi SAW itu meninggalkan salat rawatib, kecuali salat qabliyah subuh, itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau mengatakan lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atail fajri.
Ya, tidak pernah Nabi SAW ya perhatian dengan salat nawafil sebagaimana perhatian beliau terhadap 2 rakaat sebelum subuh, ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, ya maksudnya sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Di dalam hadis yang terakhir tadi kita sebutkan, ya, yaitu Nabi SAW bersabda, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW menamakan 2 rakaat sebelum subuh dengan salat fajar. Baik, maka dengan itu sebagian ulama pun menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh ini dengan sebutan salat fajar. Adapun ketika menyebutkan salat subuh, salat fardunya, mereka mengatakan salatus subh. Ya, jadi dibedakan ada salatul fajri sama salatus subh. Ya, jadi sebagian ulama kalau menyebutkan sunnah qobliyah subuh itu dengan sunnatul fajr. Kalau menyebutkan fardunya mereka menyebutkannya salatus subh. Ulun sebutkan ini, ya, ini hal yang penting untuk diperhatikan terutama bagi para penuntut ilmu yang langsung membaca dari kitab para ulama. Ya, harus tahu perbedaan antara dua hal ini. Ya. Karena kalau tidak paham ini nanti salah memahami perkataan para ulama. Ya. Bisa jadi ada yang mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat fajar maka tidak berdosa. Wah, akhirnya berarti nggak apa-apa nih meninggalkan sholat subuh. Ya, ini keliru. Karena sholat fajar yang dimaksud adalah qobliyah subuh. Baik. Kemudian, kapankah waktu dimulai untuk sholat qobliyah subuh ini atau sholat fajar ini? Maka waktu mulainya adalah ketika fajar shadiq terbit, ya. Lalu dikumandangkan azan, maka mulailah waktu salat fajar, yaitu qobliyah subuh. Kita mengetahui bahwasanya fajar itu ada dua. Ada yang disebut dengan fajar al-kadzib dan ada yang disebut dengan fajar as-shadiq. Apa perbedaan antara keduanya? Fajar kadzib itu apa maksudnya? Waktu sahur. Baik. Gimana bentuk fajarnya? Baik. Kalau fajar kadzib itu adalah cahaya yang berbentuk vertikal yang muncul dari ufuk. Pian tahu ufuk itu apa? Jadi kalau pian lihat langit itu nanti ada cahaya vertikal gitu. Dan itu sebentar nanti hilang. Nah, itu disebut dengan fajar kadzib. Tapi kalau dari ufuk datang cahaya horizontal gini, ya, dia mulai sedikit demi sedikit terang, nanti lama-lama dia semakin terang. Itu disebut dengan fajar shadiq. Nah, yang merupakan tanda masuknya salat subuh itu adalah ketika terbitnya salat atau fajar shadiq. Baik. Nah, jadi ketika terbitnya fajar shadiq lalu dikumandangkan azan, ya, azan subuh, maka setelah azan mulailah salat qobliyah subuh atau salat fajar. Nah, kapan berakhir waktu salat fajar atau qobliyah subuh? Ketika ditegakkan salat subuh, maka habislah waktu qobliyah subuh. Nah, ketika mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh ini,
dianjurkan untuk meringankannya. Artinya tidak perlu panjang-panjang ketika sholat 2 rakaat ini. Baik, hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis nomor 388 ya, hadis nomor 388, yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi hatta inni aqulu aqra'a bi ummil kitab, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memperingan 2 rakaat sebelum salat subuh, sampai aku mengatakan, apakah beliau membaca Ummul Kitab, apakah beliau membaca Al-Fatihah. Itu artinya saking ringannya salat yang dilakukan oleh Nabi, sampai-sampai Aisyah menyatakan apakah Nabi sebenarnya membaca Al-Fatihah atau tidak. Tapi tentunya Nabi SAW membaca Al-Fatihah, tapi saking ringkasnya, saking ringannya, sampai-sampai Aisyah mengatakan demikian. Baik. Nah, apa hikmahnya? Kenapa disuruh atau dianjurkan untuk meringankan 2 rakaat salat fajar? Hikmahnya adalah agar memulai salat sunnah ya muakkadah di siang hari dengan rakaat yang ringan, sebagaimana ketika salat malam itu dimulai dengan rakaat yang ringan. Ya, jadi ini seperti seolah-olah ini muqaddimah. Ya kan? Kalau salat subuh kan nanti dianjurkan untuk memperpanjang, maka dimulai dengan yang ringan sebagai pemanasan lah mungkin ya. Begitu juga ketika salat malam, maka dianjurkan memulainya dengan 2 rakaat ringan ya, 2 rakaat ringan. Kemudian apa yang dibaca ketika salat 2 rakaat fajar itu disebutkan dalam hadis berikutnya nomor 389, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raq'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca di dalam 2 rakaat fajar qul ya ayyuhal kafirun, berarti surah Al-Kafirun, dan qul huwallahu ahad, berarti surah Al-Ikhlas. Baik, maka ini yang dianjurkan kita membaca dalam 2 rakaat tersebut. Nah, apakah cuma itu? Apakah cuma dua surah itu saja? Ternyata ada riwayat yang lain yang menyebutkan Nabi SAW juga terkadang membaca ayat yang lain. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW ya pernah membaca pada 2 rakaat fajar, yang mana di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 136. Al-Baqarah 136 yang bunyinya qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya sampai akhir ayat. Satu ayat ini saja. Itu agak panjang ayatnya. Baik. Adapun rakaat yang kedua, Nabi SAW membaca surah Ali Imran ayat 52. Yang bunyinya falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, sampai akhir ayat. Jadi ada riwayat yang menyatakan beliau dalam rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 136, dan yang kedua surah Ali Imran ayat 52. Dalam riwayat yang lain disebutkan di rakaat pertama beliau membaca sama Al-Baqarah 136 sama seperti tadi. Cuman untuk rakaat keduanya disebutkan beliau membaca surah Ali Imran
ayat 64 yang bunyinya Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah, dan seterusnya sampai akhir ayat. Nah, jadi ini yang diriwayatkan dari Nabi SAW ya ketika beliau salat qabliyah subuh. Kemudian dianjurkan berbaring setelah salat. Maksudnya setelah salat qabliyah subuh ini. Dianjurkan berbaring setelah salat qabliyah subuh ini. Ya, silakan lihat hadis 390. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla raq'atayil fajri ittaja'a ala shiqqahil ayman. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah dia berkata, Nabi SAW apabila telah selesai salat 2 rakaat fajar, beliau berbaring miring di atas sisi badannya sebelah kanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Begitu juga hadis berikutnya 391 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ar-raq'ataini qabla salati subhi falyattaji ala jambihil ayman." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhaha. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat 2 rakaat sebelum salat subuh, maka hendaknya ia berbaring miring di atas sisi badannya sebelah kanan. Baik. Nah, para ulama ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang maksud berbaring di sini. Ya, yang jelas yang terkuat dalam masalah ini hukumnya adalah sunnah dengan terpenuhinya 2 syarat. Ya, hukumnya sunnah kalau terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah apabila salat sunnahnya di rumah, bukan di masjid. Itu pertama. Dan yang kedua, nah ini yang penting nih, tidak khawatir ketiduran untuk sholat subuh. Jangan sampai dikumandangkan azan, wah, semangat nih sholat 2 rakaat sebelum subuh, dianjurkan berbaring pas bablas. Nah ini kada dianjurkan kalau begitu. Baik, jadi harus terpenuhi 2 syarat ini. Pertama, sholat sunnahnya di rumah, dan tidak khawatir ketiduran untuk sholat subuh. Baik. Kemudian apabila seseorang terlewatkan sholat sunnah fajar, misalnya ada yang bangun pas qomat, ya pas qomat hanya bangun, maka langsung dah bangun tidur, langsung wudhu, langsung ke masjid, ya nggak sempat lagi sholat qabliyah subuh. Maka apakah seseorang dianjurkan untuk mengqadha qabliyah subuh ini? Maka jawabannya, kalau memang uzurnya seperti tadi, ketiduran, nggak kebangun, dan dia terbiasa mengerjakan qabliyah subuh, maka dianjurkan bagi dia mengqadha. Ya. Jadi ulang-ulangi dalam masalah salat witir ataupun salat qabliyah subuh dan salat-salat yang lain, ya seperti salat rawatib yang lain, kalau ketinggalan maka ada beberapa kemungkinan. Kalau karena uzur, maka dianjurkan bagi dia untuk mengqadha. Tapi kalau ternyata tidak ada uzur, walaupun dia sering atau senantiasa mengerjakan, tapi tiba-tiba agak malas, akhirnya dia tinggalkan, maka itu bukan uzur, maka tidak dianjurkan untuk mengqadha. Atau memang seseorang yang tidak terbiasa salat sunnah ini, maka tidak dianjurkan untuk mengqadha. Kapan dianjurkan? Kalau dia terbiasa dan ketika ada uzur. Baik. Nah, taruhlah seseorang yang sudah terbiasa mengerjakan qabliyah subuh, lalu ada uzur, tidak bisa mengerjakannya, maka dianjurkan bagi dia mengqadha. Kapan mengqadhanya?
maka dia boleh memilih antara dua waktu. Ulangi, orang yang ketinggalan qobliyah subuh, maka boleh mengqadha dan dia boleh memilih antara dua waktu. Pertama, mengqadha setelah salat fardu langsung. Jadi setelah salat subuh selesai, maka setelah itu dia salat ya qadha qobliyah fajar. Dan ini pernah ya dilakukan oleh seorang sahabat sebagaimana yang diriwayatkan dari Qais bin Amr. Beliau mengatakan ya bahwasanya ada seorang laki-laki yang salat setelah selesai salat subuh. Maka Rasulullah SAW pun bersabda ya, salatu subhi rakaatan. Salat subuh itu cuma 2 rakaat. Ya, kok ada tambahan lagi gitu kan? Maka laki-laki tersebut mengatakan, ya inni lam akun salaitu raka'ataini allataini qablahuma fa salaituhuma al'an. Ya. Sesungguhnya aku tadi belum salat 2 rakaat sebelum subuh. Maka aku salatnya sekarang. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun diam. Maka diamnya Rasulullah ini menunjukkan akan ikrar atau persetujuan Nabi SAW terhadap perbuatan sahabat ini. Ya, maka tidak mengapa. Boleh juga dia mengerjakan atau mengqadha 2 rakaat fajar ini setelah terbitnya matahari dan ini lebih afdal. Ya, sebagaimana hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yusalli raka'atayil fajri fal yusallihima ba'dama tatla'us syams." Barang siapa yang belum salat 2 rakaat fajar, maka hendaklah dia salat setelah terbitnya matahari. Maka ini qaul ya, perkataan beliau. Kalau sebelumnya adalah iqrar dan ini adalah qaul, perkataan Nabi. Dan para ulama menyatakan yang kedua ini yang lebih afdal karena di sini ada perkataan Nabi SAW atau perintah Nabi SAW untuk mengqadanya ketika terbitnya matahari, walaupun boleh juga diqadha langsung setelah salat. Baik. Nah, ini adalah salat rawatib yang pertama, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Baik, kita berpindah kepada rawatib yang berikutnya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Baik, dan 2 rakaat sesudahnya. Maka ketika 4 rakaat sebelum zuhur, bagaimana cara mengerjakannya? Maka disebutkan dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian berkaitan tentang 2 rakaat sesudah zuhur, ya, maka ada riwayat yang menyatakan dianjurkan juga mengerjakan 4 rakaat. Tapi para ulama menjelaskan kalau 4 rakaat itu 2 rakaatnya yang muakkadah, adapun 2 rakaatnya gairu muakkadah. Ya, bahkan yang disebut rawatib itu adalah cuma 2 rakaat. Adapun 2 rakaat berikutnya itu hanyalah salat sunnah. Baik, dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis nomor 383. Walil khamsati anha. Sedangkan di dalam riwayat 5 imam dari Ummu Habibah, man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya. Nah, di sini sebutkan 4 rakaat. Ya, maka para ulama menjelaskan 2 rakaat itu merupakan rawatib dan 2 rakaatnya adalah salat sunnah. Maka Allah akan mengharamkan dia dari neraka. Baik. Adapun yang ketiga adalah 2 rakaat setelah maghrib. Ya, 2 rakaat setelah maghrib. Ya, dan di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika
2 rakaat setelah maghrib ini dianjurkan untuk membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Kemudian 2 rakaat setelah Isya. Di sini tidak ada riwayat tentang surah yang harus dibaca. Baik. Maka itu adalah salat-salat rawatib yang muakkadah. Adapun salat-salat rawatib ghairu muakkadah, ya, atau qobliyah atau ba'diyah yang bukan termasuk rawatib, ya, ini tergantung ibarat para ulama menyebutnya apa gitu ya. Maka salat-salat tersebut adalah pertama 2 rakaat tambahan setelah ba'diyah zuhur. Ya, jadilah 4 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, ini ada riwayatnya dari Nabi SAW, cuman tidak diriwayatkan beliau senantiasa mengerjakannya. Baik. Yang kedua, di antara rawatib ghairu muakkadah adalah 4 rakaat sebelum salat asar. 4 rakaat sebelum salat asar berdasarkan hadis nomor 384. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, serta Ibnu Khuzaimah dan dia mensahihkannya. Maka ini juga dianjurkan bagi mereka yang ingin melaksanakan qobliyah asar, disebutkan di sini 4 rakaat. Baik. Yang ketiga adalah di antara salat-salat rawatib yang tidak muakkadah adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Baik. Sebagaimana hadis yang disebutkan nomor 385. Wa an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau SAW bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, summa qala fi tsalitsah liman syaa karahiyata an yattakhidhaha an-nasu sunnatan. Baik, kata Nabi SAW, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, bagi siapa yang mau. Nah, beliau menyebutkan liman syaa, tujuannya apa? Beliau tidak ingin, ya, orang-orang menjadikannya sebagai sunnah secara terus menerus. Ini menunjukkan boleh salat qabliyah maghrib, ya. Begitu juga dalil berikutnya 386, wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabi SAW shalla qabla al-maghrib raka'atain. Kalau sebelumnya itu qaul Nabi, setelahnya adalah fi'lin Nabi, perbuatan Nabi. Begitu juga hadis berikutnya, wali Muslimin an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Imam Muslim dari Anas bahwasanya beliau mengatakan, kunna nusalli raka'ataini ba'da ghurubi syamsi fakana sallallahu yarana falam ya'muruna walam yanhana. Ya, kami pernah salat 2 rakaat setelah matahari tenggelam, sedangkan waktu itu Nabi SAW melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami mengerjakannya dan tidak pula melarang kami. Coba perhatikan 3 hadis ini. Ya, kalau hadis yang pertama itu perkataan Nabi SAW, sallu qabla maghrib, salatlah sebelum maghrib. Kalau hadis yang kedua, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW salat sebelum maghrib 2 rakaat. Ya, ini perbuatan Nabi. Yang ketiga, ya, di sini Anas mengatakan kami salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari. Nabi melihat kami, tidak memerintahkan kami dan juga tidak melarang kami. Maka ini hadis apa? Iqrar, persetujuan Nabi SAW. Coba lihat, di sini banyak hadisnya, ya, berkaitan tentang qobliyah maghrib. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dianjurkan salat qobliyah maghrib walaupun tidak dianjurkan untuk terus menerus. Maka ini membantah pendapat yang menyatakan bahwasanya tidak ada salat qobliyah
maghrib, ya, sampai-sampai mereka menyatakan kalau sholat maghrib itu setelah azan maka langsung harus iqamah, ya, langsung sholat maghrib, ya. Dan ini yang kebanyakan kita lihat, padahal Nabi SAW menyatakan di sini ada sholat qabliyah maghrib. Dan juga, ya, kalau ada orang yang azan, maka sebaiknya ada jeda antara azan dengan iqamah. Jangan langsung azan kemudian tiba-tiba iqamah. Karena kalau azan langsung diikuti dengan iqamah, maka tidak ada faidahnya, jadinya panggilan terhadap, ya, orang-orang untuk datang, ya. Tidak ada faidahnya azan jadinya. Kan azan tujuannya untuk apa? Memanggil orang-orang salat. Maka ketika kita langsung iqamah, maka kita tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang datang ke masjid dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya masbuk dan seterusnya. Maka dianjurkan ada jeda antara azan dan iqamah. Baik. Kemudian di antara salat rawatib yang gairu muakkadah juga, yaitu adalah 2 rakaat sebelum isya. Dan ini hadisnya dalilnya merupakan keumuman sabda Nabi SAW, baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini shalah liman syaa, kata Nabi, ya, di antara 2 azan itu ada salat. Dan ini Nabi SAW ulangi sampai yang ketiga kalinya, barang siapa yang mau. Baik, di antara 2 azan, apa yang maksud dengan 2 azan di sini? Azan dan iqamah. Karena iqamah secara bahasa juga disebut dengan azan, ya. Baik, maka di sini kita tahu ada anjuran salat setiap antara azan dan iqamah. Baik ada yang muakkadah ataupun gairu muakkadah, ya. Tapi kalau untuk setelah salat, ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Kapan tidak dianjurkan salat ba'diyah? Setelah salat subuh dan salat asar, itu enggak ada salatnya. Bahkan itu termasuk salat waktu salat yang terlarang. Baik. Nah, kita sebutkan bahwasanya salat rawatib itu adalah salat yang mendahului salat fardu atau yang mengiringi salat fardu. Berarti di sini ada salat fardu dengan salat sunnah atau salat sunnah dengan salat fardu. Dan dianjurkan memisah antara salat dan salat sunnah dengan salat fardu. Ulangi, dianjurkan, disunnahkan memisah antara salat sunnah dan salat fardu. Apa maksudnya? Ya. Yang mana ketika seseorang misalnya salat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan salat fardu, maka hendaknya ada pemisah antara keduanya. Nanti apa saja pemisah itu nanti kita sebutkan. Begitu juga ketika seseorang salat fardu, kemudian setelahnya salat sunnah, maka harus ada sesuatu yang memisah antara keduanya. Jangan misalnya ada seorang salat maghrib, selesai, salam, langsung dia berdiri untuk salat sunnah. Ya, maka ini ada larangan dari Nabi SAW, walaupun larangannya tidak bersifat haram, ya, tapi sebatas makruh, ya. Maka dianjurkan untuk memisah antara keduanya. Nah, bagaimana bentuk pemisahnya? Ya, insyaallah kita jelaskan setelah salat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik
ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Tadi kita sebutkan bahwasanya disunnahkan ketika seseorang melaksanakan salat sunnah kemudian dilanjutkan dengan salat fardu, atau melakukan salat fardu kemudian melakukan salat sunnah, ya, dianjurkan untuk memisah antara keduanya. Nah, apakah bentuk pemisahan tersebut? Maka sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya yang namanya salat sunnah atau salat nafilah itu dianjurkan dikerjakan di mana? Di rumah, ya. Sedangkan salat fardu dikerjakan di masjid. Maka ketika seseorang salat sunnah qobliyah, misalnya qobliyah zuhur, itu di rumahnya, lalu dia berjalan menuju masjid untuk salat fardu, maka berjalannya ini merupakan pemisah, ya, dan ini adalah pemisah yang paling afdol, ya, yaitu keluarnya seorang dari rumah menuju masjid, maka berjalannya dia menuju masjid itu tentu saja pemisah antara salat sunnah dengan salat fardu, dan ini pemisah yang paling afdol. Begitu juga ketika dia selesai salat fardu, kemudian ia ingin salat sunnah ba'diyah, ya, maka kan lebih utama dikerjakan di mana? Di rumah. Maka dia pergi ke rumah, maka berjalannya dia dari masjid menuju rumah, maka itu adalah pemisah yang paling afdol. Baik. Kemudian kalau ternyata seseorang sholatnya di masjid, sholat sunnahnya di masjid, kemudian sholat fardunya juga di masjid, ya, maka sama dianjurkan untuk memisah antara dua sholat ini. Nah, apa sholatnya? Ya, misalnya ada apa pemisahnya? Misalnya ada orang yang sholat maghrib di masjid, kemudian ingin melanjutkan salat ba'diyah maghrib di masjid juga, maka disunahkan memisah antara keduanya. Bagaimana caranya? Maka para ulama menjelaskan, ya, memisahnya ada dengan dua cara. Pertama adalah dengan kalam. Dengan kalam, ya, dalam bahasa Arab artinya pembicaraan. Dipisah dengan pembicaraan. Nah, pembicaraan di sini maksudnya apa? Banyak ulama menyatakan maksudnya adalah perkataan manusia, bukan hanya sebatas zikir. Ya, ada yang mengatakan demikian. Jadi memisah antara salat fardu dengan salat sunnah harus bicara dengan pembicaraan sehari-hari kita. Misalnya menanyakan kabar saudaranya, baru salat sunnah. Ya, sebagian ulama tidak cukup dipisah dengan zikir setelah salat, itu sudah merupakan pemisah, dan ini wallahu alam yang lebih kuat. Jadi tidak mengapa yang memisahkan antara salat fardu dengan salat sunnah adalah dengan zikir setelah salat. Baik. Nah, ini adalah cara yang pertama memisahkan antara salat fardu dengan salat sunnah. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara berpindah dari tempat salatnya. Ya, dia salatnya pada suatu tempat, kemudian ketika dia ingin melaksanakan salat sunnah, maka dia berpindah dari tempat tersebut. Bisa berpindahnya ke sebelah kanannya, atau ke sebelah kirinya, atau maju, atau mundur, yang jelas bukan di tempat dia salat. Maka ini juga dikatakan sebagai pemisah. Mana dalil bahwasanya hal ini dianjurkan? Pertama, datang dalam sebuah riwayat dari seseorang yang bernama As-Sa'ib, ya.
Dia mengatakan salaitu ma'a Muawiyah radhiyallahu anhu al-jumu'ah fil maqsurah. Aku salat bersama Muawiyah, yaitu salat Jumat di suatu tempat khusus, ya, di dalam masjid. Falamma sallama al-imam, ketika imam salam, maka tentunya dia ikut salam, maka dia langsung berdiri, ya, dan salat sunnah di sini, ba'diyah Jumat. Falamma dakhala, ya, maka ketika Muawiyah datang kepadaku, maka beliau mengatakan, la ta'ud lima fa'alta, jangan engkau ulangi apa yang engkau kerjakan. Idza shallaita al-jumu'ah fala tusalliha bi salatin hatta tatakallam aw takhruj. Apabila engkau telah selesai salat Jumat, maka jangan engkau salat lagi, maksudnya salat sunnah, ya, sampai engkau berbicara, ya, dengan pembicaraan manusia maksudnya, atau berbicara maksudnya di sini bisa zikir, au takhruj, atau kamu keluar, ya, misalnya ke rumah atau kemana, yang jelas jangan di tempat salatmu. Fa inna Rasulullah SAW amarana bidzalika, karena Rasulullah SAW memerintahkan kami begitu. Jadi wallahu alam, Sa'ib ini tabi'in, ya, hanya bertemu di zamannya Muawiyah, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kata Muawiyah, dahulu Nabi SAW memerintahkan kami begitu. Ala tusal salatun bisolatin hatta natakallam au nakhruj. Artinya janganlah disambung antara satu salat dengan salat yang lain sampai kami berbicara atau kami keluar. Baik. Begitu juga dalam riwayat yang lain. Nah, kalau ini kan keluar atau bicara. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, ayajizu ahadukum idza shalla an yataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi wa an shimalihi. Apakah tidak mampu salah seorang dari kalian apabila salat, maksudnya salat sunnah, untuk maju atau untuk mundur, ya, atau ke kanannya sedikit atau ke kirinya sedikit, ya, artinya jangan salat sunnah di tempat dia salat. Baik. Dan ini berlaku untuk seluruh orang yang salat, ya, kecuali kalau memang sudah tidak ada tempat lagi, sangat full, misalnya nggak bisa pindah-pindah lagi, padahal ingin salat sunnah, mungkin ini ceritanya lain. Tapi kalau masih lapang saja, maka dianjurkan untuk pindah. Dan ditekankan lagi bagi mereka yang menjadi imam. Bagi mereka yang menjadi imam, ya, ketika selesai salam, maka jangan langsung berdiri di tempat dia pulang misalnya. Kenapa? Karena makmum akan bingung. Ini imam kok berdiri lagi? Padahal sudah salam tadi. Dikira, oh jangan-jangan ada salah tadi, imam melupaan atau gimana, maka dia berdiri lagi. Kan bisa begitu. Atau juga nanti bagi mereka yang baru datang, oh imam masih di situ, masih sholat, oh berarti masih jamaahnya. Ya, maka dianjurkan banget untuk imam, ya, untuk tidak sholat di tempat dia. Boleh dia maju sedikit, mundur sedikit, dan seterusnya, ya, kecuali tadi kalau memang sudah tidak ada tempat, ya, apalagi misalnya makmumnya itu susah ditembus, ya, misalnya itu kan mihrabnya sempit, hanya cukup untuk satu orang gitu, ya, untuk ke belakang gimana gitu penuh, ya, maka mau tidak mau dia sholat di tempatnya. Tapi hukum asalnya lebih utama adalah untuk berpindah. Baik. Di antara hikmahnya juga kenapa kita diperintahkan untuk berpindah sholat, ya, supaya memperbanyak tempat sujud di dalam masjid itu, ya. Jadi semua tempat kita sholat itu akan bersaksi bahwasanya kita pernah sujud di situ. Maka semakin sering kita berpindah tempat-tempat sholat, maka semakin banyak yang akan bersaksi pada kita untuk pada hari kiamat, ya, bersaksi untuk kita pada hari kiamat. Baik.
Tadi kita sebutkan bahwasanya dianjurkan bagi mereka yang terluputkan salat rawatib untuk mengqadanya, kan gitu ya. Kalau seseorang ternyata terluputkan dari salat fardu, ya, misalnya orang yang subuh kesiangan, ya, ketiduran sampai bablas subuhnya, ketika dia bangun misalnya jam 7, sudah, maka diwajibkan bagi dia untuk mengqadha salat, ya. Apakah juga dianjurkan bagi dia untuk mengqadha qabliyah ataupun ba'diyah salat tersebut? Misalnya subuh tadi, apakah dianjurkan bagi dia untuk mengqadha qabliyah subuhnya baru kemudian dia salat subuh? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya itu juga disunnahkan. Ya, dan ini pernah terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan safar. Ya, disebutkan beliau pulang dari peperangan gitu ya. Kemudian ketika beliau berjalan, tiba-tiba beliau menyimpang dari jalan, artinya meminggirkan kendaraan beliau, maksudnya untuk berhenti di tempat tersebut ya untuk istirahat. Ya, mungkin sudah tengah malam lewat atau sudah dini hari, maka Rasulullah pun ingin istirahat dan para sahabat pun ikut istirahat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Lihatlah, ya, apakah engkau melihat seseorang?" Ya. Maka Abu Qatadah mengatakan ada seorang penunggang kuda, ya, ada 2, 3 dan seterusnya sampai terkumpul 7 orang. Maka Nabi SAW bersabda kepada mereka, jagalah salat kita, ya. Artinya siap-siap nanti kalau subuh, ya, nanti bangunkan semua yang ada, ya, biar salat subuh. Ya, dalam riwayat yang lain Bilal disuruh diamanati oleh Nabi SAW. Ya, Bilal, nanti kalau sudah waktunya subuh, bangunkan kami semua untuk salat subuh. Ternyata qadarullah, ya, telinga-telinga mereka tertutupi. Ya, maksudnya termasuk juga Bilal. Begitu juga Nabi SAW tidak bangun ketika subuh. Ya, jadi mereka semua tertidur pulas dan tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Wah, berarti sudah terbit matahari lama. Ya, dan semuanya tidak ada yang bangun. Tentunya hal ini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk pindah dari tempat tersebut. Karena kata Nabi SAW tempat itu ternyata dikuasai oleh syaitan. Maka mereka berpindah dan Nabi SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Jadi dianjurkan azan juga ternyata. Kemudian mereka sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Lalu setelah itu sholat fajar dan kembali berjalan. Baik. Nah, sebagian mereka mengatakan, ya, qad farratna fi salatina. Ya, sungguh, ya, kita telah lalai dari salat kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, innahu la tafrita fin naum. Sesungguhnya tidak ada penyebutan lalai ketika seseorang memang tertidur. Ya, lalai itu adalah ketika dia terjaga tapi kok enggak salat gitu kan. Maka kata Nabi SAW, idza saha ahadukum an salat falyusalliha hina yadhkuruha. Apabila salah seorang di antara kalian lupa salat, ya, maka salatlah ketika dia ingat. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang tidur, ya, sampai akhirnya tertinggalkan salat, maka salatlah ketika dia bangun. Maka di sini tentunya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari peristiwa ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi SAW dan seluruh sahabat yang ikut pada waktu itu semuanya telat bangun, ya, untuk, ya, memberikan syariat
ketika seseorang mengalami kondisi demikian. Maka di dalam hadis ini dianjurkan bagi mereka yang telat bangun, yang pertama untuk azan, apalagi kalau itu jamaahnya banyak. Yang kedua adalah dianjurkan untuk qobliyah, sini qobliyah subuh ya. Begitu juga bagi mereka yang telat bangun zuhur misalnya ketiduran, maka dianjurkan untuk qobliyah zuhur. Kemudian baru sholat. Baik, lantas jangan dijadikan hadis ini ya sebagai dalil bermudah-mudahan dalam masalah bablas sholat subuh. Ya, ini kejadiannya satu kali doang ya yang terjadi kepada Nabi SAW. Ya, kalau yang ada apa? Ya, tiap hari. Gitu. Kalau tiap hari seperti itu, ini lalai namanya. Ya, maka bagi mereka yang suka bablas ketika sholat subuh, maka wajib bagi mereka pertama tidak begadang. Kalau sebabnya adalah begadang, dan wajib bagi dia untuk memasang alarm. Karena la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu wajib, ya sesuatu yang wajib tidaklah terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya adalah wajib. Baik, maka kalau seorang tidaklah bangun untuk sholat subuh kecuali dengan memasang alarm, maka memasang alarm itu hukumnya wajib. Baik. Nah, jadi kalau tertinggal sholat fardu dan juga sholat rawatibnya dianjurkan mengqadha sholat rawatib sekaligus sholat fardunya. Nah, dikecualikan kalau ternyata yang diqadha itu banyak. Misalnya seseorang tidur sehari semalaman nggak bangun-bangun, ya nggak tahu kenapa gitu ya. Yang jelas mungkin beberapa hari nggak tidur, akhirnya ketiduran sehari semalam nggak bangun-bangun. Ya, maka terlewatkan baginya sampai 5 kali sholat atau mungkin lebih misalnya. Maka apakah dianjurkan dia mengqadha qobliyah semuanya, ba'diyah semuanya sekaligus dengan sholat fardunya? Maka para ulama menjelaskan kalau banyak seperti ini, kalau 1-2 saja mungkin ya dianjurkan. Tapi kalau banyak sekali maka cukup mengqadha sholat fardu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berkaitan dengan sholat sunnah, ya wallahu alam apakah pernah kita sebutkan sebelumnya, sholat sunnah itu tidak diharuskan berdiri. Ya, jadi sholat sunnah ya bukan termasuk rukun harus berdiri. Beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu berdiri itu merupakan salah satu rukun. Ya, sudah kita jelaskan sebelumnya. Adapun sholat sunnah tidak harus berdiri, boleh baginya untuk duduk, baik ada uzur ataupun tidak ada uzur, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi ulangi, yang namanya berdiri itu bukan rukun dalam sholat sunnah. Boleh seseorang sholat sambil duduk, baik ada uzur maupun tidak ada uzur. Dan tentunya lebih afdal dalam sholat sunnah adalah berdiri, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Lantas bagaimana dengan pahalanya? Bagaimana dengan pahalanya? Tentunya kalau seseorang duduk, sholat sambil duduk, sholat sunnah ya. Ingat kita berbicara tentang sholat sunnah, tidak berbicara tentang sholat wajib. Kalau sholat wajib, wajib berdiri. Ya, kalau ada ujur boleh duduk. Sekarang kalau kita berbicara tentang sholat sunnah, jadi dia duduk. Kalau duduknya ini disebabkan karena ada uzur, seperti sakit misalnya, maka dia duduk, maka pahalanya tetap sempurna seperti orang-orang yang berdiri. Ulangi, kalau ada uzur, akhirnya dia duduk, maka pahalanya tetap sempurna seperti orang sehat ketika berdiri. Baik. Adapun kalau ternyata duduknya bukan karena uzur, ya dia pengen duduk aja gitu, maka pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Paham? Baik.
Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imran, bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat orang yang duduk. Maka kata Nabi SAW, in shalla qa'iman fahuwa afdal. Apabila dia salat berdiri, maka itulah yang afdal. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'im. Barang siapa yang salat sambil duduk, maka bagi dia setengah dari salat orang berdiri. Ini dalil bolehnya salat sambil duduk. Sebagaimana dalam hadis yang lain, salatul rajuli qa'idan nisfus shalah. Ya, salatnya seseorang dalam keadaan duduk maka mendapatkan pahala setengah salat. Maksudnya salat orang yang berdiri. Baik. Adapun kalau salatnya duduk karena uzur, maka dia mendapatkan pahala sempurna. Kemudian para ulama juga menyebutkan, apabila seseorang ada uzur yang membolehkan dia duduk, tapi dia tetap berdiri, ya, dia memaksakan dirinya untuk berdiri, ya, dengan kesulitan tentunya, tapi kesulitannya yang tidak ekstrim. Ya, orang yang misalnya nggak bisa berdiri, benar-benar nggak bisa berdiri, akhirnya memaksakan berdiri, maka itu tidak dianjurkan. Tapi kalau dia seorang yang sakit, sebenarnya mampu saja dia berdiri, hanya saja ada kesulitan di situ, maka boleh dia duduk. Nah, kalau ternyata dia tetap berdiri, ya, tanpa kesulitan yang ekstrim tadi, maka pahalanya semakin besar. Baik, karena datang sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah melihat suatu kaum yang mana mereka sholat sambil duduk, dalam keadaan duduk. Maka Nabi SAW bersabda, "Salatul qa'id ala nisbi min salatil qa'im." Salatnya orang duduk setengah dari salat orang yang berdiri. Kalau ada yang mengatakan, bukankah mereka ada uzur? Harusnya mereka mendapatkan pahala sempurna. Kenapa dalam hadis ini mengatakan mereka dapat setengah? Ya, maka maksud hadis ini adalah salatnya orang sakit sambil duduk, pahalanya setengah pahala orang yang sakit sambil berdiri. Ya, paham nggak? Ya, jadi gini, ada perbandingan antara orang sehat dengan orang sehat. Orang sehat berdiri, maka pahalanya sempurna. Kalau orang sehat duduk, maka pahalanya setengah. Sudah? Sekarang sama-sama orang sakit. Ada orang sakit sholat sambil duduk, ada orang sakit sambil berdiri. Maka pahala orang sakit sambil duduk itu sama dengan, ya, 2 kali lipat, setengah dari sholat orang sakit sambil berdiri. Kalau kita bandingkan antara sholat orang sakit sambil berdiri dengan orang sehat sambil berdiri, gimana pahalanya? Maka orang yang sakit sambil berdiri akan mendapatkan 2 kali lipat pahala orang yang yang sehat sambil berdiri. Ada yang bingung, ada yang paham ya? Orang sehat duduk sama dengan setengah orang sehat berdiri. Baik, ini pahalanya. Orang sakit duduk sama dengan setengah orang sakit berdiri. Ini sama-sama sehat, sama-sama sakit. Orang sakit duduk sama dengan orang sehat berdiri. Orang sakit berdiri pahalanya sama dengan 2 kali orang sehat berdiri. Baik, ini kayak matematika ya perbandingannya. Pahami ya, mun kada paham belum? Lihati, baca dulu. Baik. Baik, nah itu berkaitan tentang berbaring. Baik. Sekarang ada pertanyaan begini. Bolehkah orang sholat sunnah sambil berbaring di kasur? Maili? Boleh enggak?
sholat sunnah sambil berbaring di kasur. Kita berbicara bukan orang yang ada uzur. Kalau ada orang uzur tidak masalah. Bahkan sholat wajib pun boleh kalau ada uzur. Ya. Masalahnya dia orang sehat, dia ingin sholat sunnah, ya. Saking masya Allah, saking apanya, ya, saking malasnya, tapi tetap mau ingin sholat sunnah. Boleh hendak sambil berbaring? Maka kita katakan para ulama sepakat apabila ada uzur, ya, maka dan dia tidak bisa duduk di ranjangnya, maka boleh sholat sambil berbaring dan pahalanya sempurna. Kalau benar-benar tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, maka boleh berbaring. Nah, yang menjadi pertanyaan, apabila tanpa uzur, bolehkah salat sambil berbaring? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mayoritas ulama menyatakan tidak sah. Kenapa? Karena merubah format salat di sini. Ya, karena salat itu umumnya berdiri, ya, paling tidak duduk. Ini malah berbaring. Pendapat yang kedua, ya, sebagian pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah menyatakan boleh. Mana yang lebih kuat? Lebih kuat adalah wallahu alam pendapat yang kedua yang menyatakan boleh. Ya, mungkin ini sesuatu yang baru, ya, karena memang mayoritas ulama menyatakan tidak boleh kalau tanpa uzur. Tapi kalau melihat dalil-dalil yang ada, maka pendapat yang kuat menyatakan boleh sambil berbaring. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Imran radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wa man shallana iman falahu nisfu ajril qaid." Barang siapa yang salat sambil naiman. Naim di sini bukan artinya guring. Ya, masa ada salat sambil guring? Ya, maksudnya sambil berbaring. Jadi diartikan sebagai berbaring. Maka dia akan mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk. Baik. Berarti kalau berbaring bandingannya dengan orang yang sholat sambil berdiri, berapa pahalanya? 1/4. Ya. Karena setengah dari orang yang duduk. Jadi sebenarnya ini lanjutan dari hadis yang sebelumnya. Baik. Maka ya sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari, jadi ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, dan kata Imam Bukhari, maksud naiman di sini adalah orang yang sambil berbaring. Maka setengah pahala orang yang duduk. Berarti salat sunnah sambil berbaring apabila ada uzur maka pahalanya sempurna, tidak ada masalah. Adapun tanpa uzur maka setengah pahala salat orang duduk atau 1/4 pahala orang yang berdiri. Ya udah, semakin sedikit juga pahalanya yang didapatkan. Tapi boleh atau enggak? Jawabnya boleh. Dan hikmahnya kenapa dibolehkan salat sambil berbaring? Untuk memotivasi kaum muslimin untuk memperbanyak salat sunnah. Baik. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, berbaring tadi itu gimana? Salat rukuknya gimana? Sujudnya gimana? Baik, kita mulai dari yang salat sambil duduk tadi, kan boleh katanya. Bagaimana caranya? Baik. Sebelum itu, ya, tadi kan boleh berdiri, boleh duduk. Maka boleh menggabungkan antara keduanya. Ya, misalnya apabila seorang tanpa adanya uzur memulai salat dengan duduk dulu, ya, dia mulai dari dulu dengan duduk, lalu berdiri, ya, mungkin setelah membaca Al-Fatihah, ya, kemudian mulai membaca surah dia berdiri, ya, lalu dia sempurnakan bacaan, ruku, sujud seperti biasa. Ketika dia ingin rakaat kedua, dia duduk lagi. Nanti setelah selesai baca Al-Fatihah, berdiri lagi, baca surah, maka dia sempurnakan salatnya. Maka dalam hal ini,
Ya, para ulama menyatakan boleh dan ini kesepakatan para ulama. Jadi kalau dimulai dengan sunnah, dimulai dengan duduk, kemudian berdiri itu boleh. Dan ini kesepakatan para ulama. Sekarang bagaimana kalau dimulai dengan berdiri dulu baru duduk? Ya, misalnya seorang berdiri, kemudian agak capek dikit, duduk dia. Ya, dia lanjutkan sholatnya, boleh enggak seperti itu? Maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini dan jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, jadi boleh baik duduk dulu baru berdiri atau berdiri dulu baru duduk. Ya. Apalagi kalau melihat kondisi dia capek atau tidak, ya. Kalau nggak capek dia berdiri, kalau capek dia duduk misalnya. Maka diperbolehkan. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW pernah disebutkan kana yusalli jalisan. Beliau pernah salat sambil duduk. Fayaqra wa huwa jalis. Kemudian beliau membaca mungkin Al-Fatihah, surah baik sambil duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayah. Maka ketika ayat yang beliau baca tertinggal sekitar 30 atau 40 ayat, ya, karena beliau salatnya panjang, ya. Qama, maka beliau pun berdiri, faqara'a, maka beliau membaca, ya, dan beliau dalam keadaan berdiri, kemudian beliau ruku, kemudian beliau sujud. Summa fa'ala fi raq'ati tsaniyah misla dzalik. Kemudian beliau melakukan pada rakaat yang kedua sama seperti itu. Beliau duduk, maka ketika tertinggal kadar 30 atau 40 ayat, beliau pun berdiri, beliau sempurnakan, beliau ruku, kemudian sujud. Kalau kita gimana? Bacaannya berapa tuh? Ya, duduk awalnya kemudian berdiri. Ya, kalau cuma qul huwallah ya berdiri aja, kada usah duduk. Ya, setumat aja tuh bacaannya. Ya. Dan kalau Nabi SAW itu panjang bacaannya. Jadi kalau tertinggal 40-50 ayat, ya. Kalau kita full sholat nggak sampai segitu ayatnya. Ya, maka berdiri saja, ya. Kalau berdiri maka pahalanya full. Kalau duduk pahalanya setengah. Kalau berbaring seperempat, ya. Kalau tidur nggak ada pahalanya, nggak sholat ya. Baik. Nah, jadi boleh menggabungkan antara duduk dan juga berdiri. Nah, baik, kembali tadi ke pertanyaan sebelumnya. Bagaimana cara sholat sambil duduk? Pertama sambil duduk. Mayoritas ulama menyatakan sunnah ketika sholat sambil duduk adalah dengan cara bersila. Nah, jadi kalau sholat sambil duduk dianjurkan bersila. Jangan duduk iftirosh wala tawarruk, ya. Jangan duduknya iftirosh, jangan juga tawarruk. Dalam posisi pengganti berdiri. Pahamlah? Kan kalau kita sholat berdiri dulu lah. Kalau kita ingin sholatnya sambil duduk, maka menggantikan posisi berdiri adalah dengan duduk bersila. Baik. Nah, apa hikmahnya duduk bersila? Agar berbeda antara kondisi berdiri dan kondisi duduk. Kalau duduknya iftirosh nanti bingung. Yang mana berdirinya, yang mana duduknya kalau sama. Maka untuk membedakannya adalah dengan cara duduk bersila, itu menunjukkan dia sedang berdiri. Baik. Kemudian juga agar jauh dari kesalahan atau sahwi. Ya, kelupaan. Tunggu, ini posisi apa nih? Berdiri atau duduk? Ya. Karena duduknya sama. Nah, maka di antara hikmah supaya terhindar dari sahwi seperti ini atau kesalahan seperti ini, maka duduknya bersila. Nah, jadi kalau posisi berdiri diganti dengan duduk bersila, ini sepakat jumhur akan hal ini. Bagaimana dengan posisi ruku? Kita bersila nih berdiri. Sekarang kita pengen ruku. Apakah kita tetap bersila, ya, dengan cara merendahkan,
ya tubuh kita sedikit. Maka dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ketika ruku'. Ada yang mengatakan tetap bersila karena ketika kita sholat sambil berdiri, kan kita masih dalam keadaan posisi berdiri, hanya saja kita bungkukan punggung kita. Maka begitu juga kata mereka ketika sholat sambil duduk, ya masih bersila, hanya saja direndahkan sedikit punggung kita. Ya, maka dalam hal ini sebenarnya permasalahannya ringan. Silahkan bagi pian yang ingin bersila dan merendahkan punggung, atau boleh juga langsung duduk iftirash dan juga merendahkan punggung, karena hal ini diriwayatkan dari para sahabat. Baik. Nah, adapun sujud, ya maka sujud seperti biasa. Ya, sujud seperti biasa. Baik. Itu kalau cara sholat sambil duduk. Bagaimana kalau sholat sambil berbaring? Ya kan tadi boleh katanya sholat sambil berbaring. Maka untuk yang lebih utama adalah berbaring sebelah kanan. Jadi bukan bertelentang begitu, enggak, tapi miring. Miringnya ke mana? Kanan, itu yang lebih utama. Baik, sambil menghadap kiblat tentunya. Ya, jadi berbaring miring dan mengarahkan wajah kita ke arah kiblat. Baik. Kalau misalnya agak repot sebelah kanan, maka boleh berbaring miring ke sebelah kiri, ya. Terus ruku dan sujudnya gimana? Sementara posisinya berbaringnya seperti itu, maka para ulama menjelaskan cukup berisyarat, ya mungkin dengan kepalanya, kemudian ketika sujud lebih rendah lagi, ya seperti itu. Baik, ini ya kalau sampai berbaring ini ya walaupun boleh ya janganlah. Ya ini tingkat kemalasan yang tingkat tinggi ya, sampai berbaring. Walaupun kalau ada yang mungkin latihan ya. Tapi masalahnya latihannya itu terus. Ya kadar semua meningkat ya sampai berdiri. Nah. Baik, tapi yang jelas ya di sini ada pernyataan ulama bahwasanya hal itu diperbolehkan dan tidak masalah. Baik, nah dengan ini selesai pembahasan kita berkaitan tentang salat sunnah rawatib. Ya. Baik, insyaallah untuk berikutnya kita akan membahas salat duha. Salat duha. Baik, hanya saja pembahasan salat duha itu panjang. Ya, sementara sekarang masih ada 20 menit, mungkin untuk sementara kita buka saja tanya jawab ya. Untuk salat duha kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, sebelum itu Mas Hanan ada nggak nih? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Baik. Mas Hanan pada beberapa pertemuan yang lalu rasanya pernah bertanya berkaitan tentang salat duha gitu ya. Yang mana boleh enggak seseorang terus-menerus melakukan salat duha? Ya, yang mana ana jawab waktu itu dianjurkan sesekali ditinggalkan begitu ya, tidak di terus-menerus. Dan ini berdasarkan pendapat Hanabilah yang menyatakan demikian. Karena memang riwayat-riwayat dari Nabi SAW, ya, beliau disebutkan tidak merutinkan salat duha. Namun tadi setelah ulun baca-baca lagi berkaitan tentang perkataan para ulama dan juga fadilah-fadilah tentang salat duha dan praktek para sahabat, maka wallahu alam pendapat yang paling kuat tetap dianjurkan untuk dirutinkan setiap hari, ya. Nah, bagaimana penjelasan hadis berkaitan masalah ini? Insyaallah kita bahas secara lengkap pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik. Di sini ada pertanyaan. Adakah keutamaan khusus pada surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas sehingga dipilih oleh Nabi SAW untuk dibaca di salat-salat sunnah?
Baik, untuk surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas itu bukan setiap salat sunnah ya, enggak. Ya, tapi salat-salat sunnah tertentu ya. Di antaranya adalah salat qobliyah subuh tadi, kemudian ba'diyah maghrib, dan juga di salat witir rakaat yang kedua dan ketiga. Ya, adapun salat sunnah yang lain itu tidak ada penentuan seperti ini. Ya, artinya bukan berarti semua salat sunnah ya ini aja yang dibaca, enggak. Baik. Nah, kenapa? Mungkin ada yang bertanya kenapa di dalam salat subuh itu dianjurkan membaca dua surah ini. Dan kita sering mendapati surat Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya dua surah ini adalah, pertama, kalau surah Al-Kafirun adalah Al-Bara'ah atau berlepas diri dari ya kesyirikan dari agama-agama selain agama Islam. Ya. Dan tafsir surah Al-Kafirun itu panjang ya. Yang jelas di sini ada bentuk melepaskan diri dari orang-orang kafir, terutama dalam ayat yang terakhir gimana? Lakum dinukum waliyadin. Dan ini penting untuk kita pahami terkait tafsir dari ayat yang terakhir ini ya, terutama yang beberapa waktu lalu kan viral ya tentang masalah kebablasan dalam masalah toleransi. Ala kulli hal. Baik. Nah, adapun surah Al-Ikhlas itu murni pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua hal ini digabungkan, maka sempurnalah ya kemurnian seseorang terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Kafirun nama lainnya juga surah Al-Ikhlas. Ya, jadi nama lain dari surah Al-Kafirun adalah Al-Ikhlas, artinya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua surah ini berisi tauhid kepada Allah. Baik. Maka sangat pas kalau seseorang memulai harinya dengan pernyataan tauhid kepada Allah. Kan salat yang pertama kali dianjurkan ketika seseorang memasuki waktu subuh adalah qobliyah subuh, dan pantas dimulai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salat terakhir yang dianjurkan bagi seseorang melakukannya di malam hari adalah salat witir. Makanya juga dianjurkan membaca surat ini seolah-olah membuka hari dengan tauhid dan juga menutup hari juga dengan tauhid. Wallahu a'lam. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait hadis yang tadi disebutkan. Menurut riwayat Imam 5 dari Ummu Habibah disebutkan, barang siapa memelihara pelaksanaan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, niscaya Allah mengharamkan api neraka darinya. Pertanyaannya, bolehkah salat sunnah langsung 4 rakaat dengan satu salam? Maka perkara ini diperselisihkan oleh para ulama. Boleh hendak melaksanakan salat sunnah yang 4 rakaat itu 2 rakaat 2 rakaat, dan juga ada atau langsung satu salam, 4 rakaat satu salam. Sebenarnya ada riwayat berkaitan masalah ini ya. Coba buka sebentar. Yang kemarin kita baca hadis nomor 393. Walil khamsati wa sahahu Ibnu Hibban salatul laili wan nahar masna masna. Ya, salat malam dan salat siang, ya maksudnya salat sunnah di sini masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang kata an-nahar di sini. Apakah itu lemah ataukah yang disebut dengan ziyadatus thiqah? Artinya juga sahih. Sebagian mengatakan lemah, sebagian mengatakan sahih. Ya, dan banyak para ulama yang mengatakan itu adalah sahih, yang menunjukkan bahwasanya hukum asal memang pengerjaan salat yang 4 rakaat itu adalah 2 rakaat 2 rakaat.
Nah, walaupun para ulama menjelaskan juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melaksanakan sholat 4 rakaat itu langsung 1 kali salam. Nah, ini juga diperselisihkan tentang kesahihannya. Sebagian mengatakan sahih. Jadi, wallahu alam, sebagian para ulama menyatakan kalau ada yang melaksanakan langsung 4 rakaat 1 salam sesekali, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi tidak dirutinkan langsung 1 kali salam selalu, enggak. Boleh sesekali dia kerjakan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Baik. Apabila seorang ibu rumah tangga berusaha selalu dalam keadaan suci atau berwudu karena ingin memperbanyak salat sunnah ketika sambil mengerjakan pekerjaan, bolehkah salatnya sambil menyusui anak? Salat sambil menyusui anak? Baik. Maka wallahu alam, kalau menyusui anak itu kan otomatis akan terbuka auratnya. Ya, kecuali kalau dia tutup auratnya, ya wallahu alam, kalau memang ada hajat seperti itu, ya, ada hajat seperti itu, anaknya nyusu ya sambil menggendong sambil sholat, maka wallahu alam sebaiknya ditinggalkan perkara ini. Kenapa? Karena kan yang namanya nyusui anak tidak senantiasa setiap waktu, ya. Artinya cari waktu yang mana sedang tidak menyusui anak, ya. Karena dalam hal ini sangat mengganggu seseorang ketika sholat. Coba bagaimana dia sholat sambil menyusui anak, ya. Walaupun dikatakan tadi boleh duduk, ya, tapi wallahu alam lebih baik ditinggalkan karena ada kemungkinan akan tersingkap auratnya, ya. Tapi kalau misalnya bisa menjaga tetap tutup auratnya, wallahu alam secara zahirnya juga diperbolehkan walaupun tidak dianjurkan. Wallahu a'lam. Baik, ulun rasa cukup sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.